Jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Mendasari ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Tio Francisco dan juga Saudari Agustina Putri, bagian firman Tuhan akan kami baca dan juga akan kami renungkan bersama-sama. Kami mohon Tuhan Engkau hadir dalam persekutuan ibadah ini, sehingga firman Tuhan yang akan direnungkan bersama-sama, secara khusus untuk kedua mempelai, mereka memperoleh pegangan yang sungguh luar biasa dengan kebenaran firman Tuhan yang akan
kami renungkan bersama-sama pada kesempatan saat ini. Pakailah hamba-Mu pada saat ini ya Tuhan, berkata-katalah sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah kedua mempelai, keluarga besar, dan seluruh jemaat yang hadir pada kesempatan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada kesempatan saat ini saya ambil dari Perjanjian Lama, 1 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan perikop doa syukur Daud. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Ya, baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali khotbah saya hari ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita atau ilustrasi. Pada suatu hari, sepasang suami istri sedang makan malam, dinner, bahasa modern Bapak Ibu. Sepasang suami istri ini merayakan anniversary mereka yang ke-10 tahun. Sang istri secara tiba-tiba membuka pembicaraan. Pak, apakah saya boleh memberi usul? Kata sang istri. Iya, boleh Mah, silakan. Saya ingin kita berdua menulis kekurangan pasangan pada kertas yang kosong, agar kita berdua bisa saling introspeksi diri. Tapi janji ya Pak, nanti tidak boleh ada yang sakit hati atau tersinggung ketika banyaknya nanti kekurangan yang ditulis. Bagaimana sayang? Baik istriku, sambil tersenyum kata sang suami. Singkat cerita, kemudian sang istri mengambil 2 kertas lembar kosong dan 2 pulpen. Kemudian mereka berusaha untuk menulis dalam lembaran itu. Dan 20 menit berlalu Bapak Ibu. Kata sang istri, Pak, saya sudah selesai menulisnya, bagaimana punya Papa? Iya, saya juga sudah selesai, kata sang suami. Baiklah, sekarang kita tukar kertas kita berdua ini. Tidak boleh dibuka dulu kertasnya. Nanti kita baca di tempat yang terpisah. Singkat cerita, istri berkata, nanti Papa baca dalam kamar,
Saya kemudian akan membaca di ruang tamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian istri perlahan-lahan membukalah kertas tersebut. Langsung membuka kertas serta membacanya. Setiap membaca tulisan mengenai kekurangannya, air matanya tidak bisa dibendung. Karena ternyata banyak sekali kekurangan pada dirinya. Sementara itu Bapak Ibu, di bagian tempat yang lainnya, di ruang tamu, sang suami membuka kertas yang ada. Tak lama kemudian, ia menghampiri istrinya dengan muka yang bingung dan bertanya-tanya, "Engkau telah membaca semua tulisan ungkapan hatiku?" "Sudah, tetapi maafkan aku yang tidak sempurna dalam mendampingimu. Maafkan aku karena selalu cerewet mutak munyau, setiap hanjewu, atau bahkan setiap andau. Banyak sekali kekurangan yang aku miliki." "Iya, istriku," kata sang suami. "Tapi kenapa engkau tidak menulis apapun di kertas tersebut?" kata sang suami. "Padahal aku sudah menulis segala kekuranganmu. Ikau dia maingat pelep kompormu, ikau dia maingat mandak kunci motor, ikau dia maingat peteng balau pada tege melai likut balau, tapi ikau menggau sepanjang andau." Lalu sang istri menjawab, "Suamiku sayang, tahukah engkau, aku mencintai dan menerima kamu dengan apa adanya kamu. Apapun itu, saya menerima dirimu, baik kekurangan dan kelebihanmu. Tuhan menciptakan setiap manusia dengan berbagai kekurangannya. Untuk itu, saya sebagai istrimu akan menjadi pelengkap untuk menutupi segala kekuranganmu." Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata di dalam pernikahan tidak sepanjang kehidupan itu mulus saja. Sepanjang pernikahan tidak sepanjang itu mengalami cinta yang masih bersemi-semi, kelakuan uluh hayatuh, masih dalam saat yang mencintai pasangan kalau baru-baru menikah. Tetapi dalam perjalanan kehidupan pernikahan, banyaknya perdebatan, banyaknya pertengkaran, beda pendapat suami istri, penyebab utamanya adalah egois. Karena lebih mementingkan dirinya sendiri, saling menuntut cinta, saling menuntut minta diperhatikan, saling menuntut minta disayang, gengsi untuk meminta maaf satu dengan yang lainnya. Tetapi dalam hal ini juga terkadang juga tidak mau berlomba untuk memberi yang terbaik duluan, yang kemudian berakibat hilangnya rasa syukur dan rasa menerima apa adanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tio dan Putri, pada saat katekisasi saya bertanya kepada mereka, "Tio dan Putri berapa tahun sudah saling mengenal?" Jadi mereka bercerita mereka sudah saling mengenal itu selama 1 tahun, ya, Tio dan Putri. Jadi mereka menceritakan awal mulanya mereka bertemu seperti itu pada saat ibadah, kemudian terpikatlah satu dengan yang lainnya pada saat ibadah itu di Tumbang Samba. Nah, tentu dalam tahap ini saling mengenal yang masih 1 tahun, masih perjalanan panjang lagi untuk kedepannya. Dan bahkan dalam keadaan kehidupan kita saat ini juga, berapapun usia pernikahan kita, siapapun kita di dalam gereja ini, tentu kita akan terus berusaha mengenal pasangan kita. Semakin juga tua, semakin itah bagas kayak berkurang kayak ingatan itah.
Sehingga perlu untuk menumbuhkan rasa cinta itu kembali kepada pasangan kita. Karena pernikahan itu tidak ada kata lulus dan tamat. Semua akan melewati proses panjang untuk saling mengenal antara Tio, secara khusus, dan Putri. Nah, dalam perjalanan kehidupan ini, bahwa cinta kasih itu tidak akan berubah dan tidak akan pernah memudar dan tidak akan pernah luntur. 1 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini merupakan rangkaian doa dari Daud yang berisi puji-pujian dan syukur atas janji Tuhan bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Daud percaya kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada Daud dan keluarganya, dan itu semua akan mereka terima ketika mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan taat sepenuhnya mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari ilustrasi yang saya sampaikan di awal khotbah saya tadi, dan juga dari cerita Daud yang telah kita renungkan bersama-sama dari firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang perlu diingat untuk kedua mempelai, secara khusus untuk Tio dan Putri. Yang pertama, berbicara mengenai pernikahan bukan hanya tentang pencapaian cinta, tetapi perjalanan cinta yang panjang. Tentu dalam perjalanan panjang ini pasti akan ada kekurangan, akan ada kelebihan yang akan ditemui nantinya. Tetapi bagaimana untuk kedua mempelai menyikapi ini semua dengan baik, dengan berusaha tidak mempermasalahkan kelemahan tersebut, melainkan membangun bersama-sama kelebihan yang dimiliki pasangan kita. Kemudian yang kedua, selalu berdoa kepada Tuhan. Tetapi dalam hal ini, bagaimana secara khusus untuk kedua mempelai meminta dan berseru kepada Tuhan di dalam doa dalam setiap segala rencana kehidupan, pencapaian rencana yang akan dilanjutkan dalam kehidupan rumah tangga, semuanya diserahkan hanya kepada Tuhan. Ingat, dalam kehidupan keluarga kita jangan sampai rumah itu tidak menjadi ketenangan, tidak menjadi kedamaian. Pernikahan itu bukan sekedar hanya menyatukan hobi dan kebiasaan, namun harus memiliki, seperti poin yang kedua, satu komitmen, satu tujuan yang sama. Berapapun usia pernikahan kita, ketika Tuhan menyatukan kita di dalam peneguhan dan pemberkatan nikah, bukan lagi berbicara tentang aku dan kamu, tetapi kita, sehingga kita dapat memberikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan dan mempersembahkan kehidupan kita, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Selamat menempuh hidup baru untuk Tio dan Putri. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
mengaku di hadapan Allah dan sidang jemaatnya bahwa saudara mengambil Agustina Putri menjadi istrimu dengan tulus ikhlas, dan saudara berjanji untuk mengasihi dan memelihara dia, baik dalam kesukaan atau dalam kedukaan, serta tidak menceraikan dia sampai akhir hayatmu. Saya Theo Francisco mengaku di sini di hadapan Allah dan sidang jemaatnya mengambil engkau Agustina Putri menjadi istriku yang sah. Saya berjanji akan selalu mengasihi serta memeliharamu baik dalam suka maupun duka, melayanimu dengan setia dan beriman dalam perkara sesuai Injil Kristus sampai kematian memisahkan kita. Saudari Agustina Putri, apakah saudari mengaku di hadapan Allah dan sidang jemaatnya bahwa saudari mengambil Theo Francisco menjadi suamimu dengan tulus ikhlas, dan saudari berjanji untuk mengasihi dan memelihara dia, baik dalam kesukaan atau dalam kedukaan, serta tidak menceraikan dia sampai akhir hayatmu? Saya Agustina Putri mengaku di sini di hadapan Allah dan jemaatnya mengambil engkau Theo Francisco menjadi suamiku yang sah. Saya berjanji akan selalu mengasihimu baik dalam keadaan suka maupun duka, melayanimu dengan setia dan beriman dalam segala perkara sesuai dengan Injil Kristus sampai kematian memisahkan kita. Karena saudara telah mengikrarkan perjanjian suci di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, maka saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus meneguhkan nikahmu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kasihku kepadamu. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan dan yang suka akan perintah-perintahnya. Terang itu akan bersinar dalam kegelapan bagi orang yang benar, adil, pengasih, dan penyayang. Dari kelimpahan Tuhan, saudara akan menerima karunia tambah karunia. Amin. Berikan ciuman terima kasih kepada istri. Silakan.
Selanjutnya, penyerahan Alkitab dan kartu nikah untuk mempelai yang akan diberikan oleh Ibu Penetua Neti. Kami silakan. Terima kasih atas penyerahan buku nikah dan Alkitab.
Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kembali ke bait yang pertama. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Puji hormat bagi Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan kepala keluarga. Oleh karena kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, rahmat-Nya tidak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Saya dipercaya bertindak untuk dan atas nama keluarga. Hari ini kita menjadi saksi dan menjadi ambil bagian dalam sukacita kami semua, karena anak kekasih kami telah masuk dalam perkawinan. Memang bahasa ini tidak populer ternyata di gereja. Saya mau katakan yang pertama, Alkitab berkata itu perkawinan. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu perkawinan. Bahasa Dayak Ngaju, mengawin. Yesus diundang dalam pesta perkawinan. Dan nanti kita menyongsong juga mempelai laki-laki surgawi yang kita ikut dalam pesta perkawinan. Jadi nikah itu sebenarnya dari bahasa Arab Melayu. Yang produknya ialah calon mertua memanggil calon menantu, apakah engkau mau menerima dengan mahar ini? Sah, sah. Tetapi kalau perkawinan itu si laki-laki dan si perempuan itu saling berkenalan, diketahui keluarga, masuk dalam pisek, dijenjangkan kembali masuk dalam barakatutunau pisek dan langsung ke dalam male pemenuhan hukum perkawinan. Mantap. Dan masuk di gereja itu disebut dengan masuk ke dalam perkawinan kudus. Jadi atas nama pelayan Tuhan saya mau berkata, mari kita populerkan kata perkawinan. Karena itu berasal dari bahasa Alkitab. Dan nanti produknya ialah akta perkawinan. Baik catatan sipil itu juga akta perkawinan. Tapi kalau nikah itu maka disebut buku nikah. Itu identiknya kepada nikah yang artinya biologis. Tapi kalau perkawinan ialah hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang mengaku mencintai, yang diikat dalam perkawinan membentuk satu keluarga yang kekal dan sah menurut aturan adat dan agama. Itu. Jadi kalau boleh kita mulai dari perahangan. Kita populerkan kata perkawinan.
Saya baca bolak-balik Alkitab karena saya juga adalah hamba Tuhan. Jarang saya ketemukan kata nikah. Jadi kalau kesempatan ini saya mau menyampaikan ini, saya kurang tahu juga dorongan apa, gerangan yang membuat hati saya untuk menyampaikan. Mohon maaf kepada semua pihak, kalau kata ini kita tinggalkan terus, maka firman ini akan hilang. Karena nikah dan nikah terus, tidak pernah ada kata perkawinan. Karena tujuan kita ialah gereja yang dipertunangkan untuk menjadi mempelai wanita yang siap menyongsong mempelai laki-laki dalam perkawinan anak domba. Demikian. Ibu bapak yang kami hormati, khususnya kepada anak kekasihku, kalau di undangan ini perempuan duluan, maka saya katakan hari ini Tio, Francisca, dan Agustina. Ikau kepala keluarga, hubungan antara jemaat dengan Yesus. Tidak baik laki-laki seorang diri. Jadi senyum hari ini menjadi senyum yang lebar. Karena Tuhan memberikan jodoh akad. Pasangan hidup yang selaras, yang setara. Yang diambil dari tulang rusuk untuk disayangi. Katakan I love you. Kulutik ya pengantin ji, elak bayai pengantin ji hanyar, pengantin ji tahikin samai, belajar menyatakan aku sayang padamu. Bangga lubawi, maka semakin cantik, aura kecantikan akan elak mandir ongko, isut-isut ongko. Elak itu pacaran, I love you, tapi yang mandir ongko. Mapai wanita kia jadi bakas. Nah saudara yang kasih, demikian. Olehnya doa kami menyertaimu, biarlah anggur cintamu semakin manis, amin. Semakin harmonis, semakin intim. Karena perkawinan adalah persatuan antara jiwani, jasmani, dan rohani yang diikat lahir dan batin. Mantap. Seperti perkawinan di Kana itu, anggur cintamu semakin tahi, semakin I love you. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita semua, ada dua lembaga yang Tuhan dirikan di dunia. Lembaga yang pertama ialah keluarga yang diikat oleh perkawinan supaya menurunkan keturunan-keturunan. Beranak cuculah. Itu dasarnya hari ini. Yang kedua ialah lembaga gereja supaya menurunkan keturunan-keturunan ilahi. Melalui keluarga ini menjadi pelita supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan menjadi saluran berkat. T, arti gereja. Nah oleh itu, biarlah engkau mengalaskan bahtera hidupmu sesuai firman Tuhan. Keluargamu menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Anak kekasihku Tio dan Putri, Ije anak kedua tapi busuk kia, Ije anak kelima tapi busuk kia. Mantap, busuk sama busuk. Teo. Jadi akan pahariku Bapak Tio, berbahagia kita sudah menggenapkan firman Tuhan. Doakan supaya keluarga ini diberkati Tuhan, maka dia akan mendapat berkat-berkat. Diberkati jasmani, diberkati rohani, diberkati adonannya, diberkati buah kandungannya. Supaya keluarga ini ganti level. Bapak ewe arah. Tambi ewe bue ewe. Te arah berkeluarga. Amin. Demikian. Itu saja tingak bara aku dan sambutan kepada kita semua yang ambil bagian dalam sukacita ini. Atas nama keluarga kami mengucapkan, kiranya saudara yang kasih jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Setelah selesai nanti di sini foto bersama, kami akan mengundang ibu bapak kembali supaya kita masuk dalam ibadah rumah tangga baru atas terselenggaranya peneguhan dan pemberkatan perkawinan anak kekasih kami.
day we met, frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow.